Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Baik, Masya Allah. Biarkan kita semua tenang. Boleh bicara, tapi tidak boleh suaranya keluar. Bisa kira-kira? Boleh bicara, tapi keluar suaranya tidak boleh. Kira-kira boleh nggak? Bisa nggak? Bicara tanpa keluar suara bisa nggak? Bisa. Hebat gitu ya. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuk halaman 40 bagian B ya. Halaman 40 yaitu Babu Al-Muraqabah. Babu Al-Muraqabah Asy-Syu'ara ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Al-Muraqabah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك. Suaranya keras banget, coba dikurangi sedikit. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Syu'ara. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Hadid. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Ali Imran. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wal ayat fil bab katsiratun ma'lumah. Jadi kita masuk pada yang kelima, judulnya, subtemanya adalah Babul Muraqabah. Apa nak? Babul Muraqabah. Bab itu bagian, Al-Muraqabah dari kata raqaba, yuraqibu, bermakna merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Raqaba yuraqibu bermakna mana? Diawasi ya. Diawasi atau pengawasan. Kita ini selalu diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Mu'allif itu mengutip beberapa ayat. Jadi Riyadhus Shalihin itu setiap babnya itu mengutip kalam Allah
dan mengutip kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber daripada ajaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Alladzina, ma mana alladzina? Dia di sini siapa? Allah. Alladzi yaraka, dia yang melihat engkau hina taqumu, di saat engkau berdiri. Hina taqumu, qama yaqumu. Taqumu di sini menurut para ulama tafsir adalah as-shalah. Apa makna taqum di sini? As-shalah. Karena salat itu termasuk dengan babnya qiyam, ya. Babnya adalah qiyam. Alladzi yaraka, dialah Allah yang melihat engkau hina taqum. Masih ingat pelajaran kita pada Jumat pekan yang kedua kemarin, bahwa kalau kita menemukan di dalam Al-Quran dhamir mukhatab ka, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud yaraka di sini adalah Allah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina taqum, apa arti hina taqum tadi? Ya, di saat engkau dalam keadaan berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Taqallub, apa arti taqallub? Perubahan gerakan badan, itu namanya taqallub. Fis sajidin, ketika kamu dalam keadaan, orang-orang dalam keadaan sujud. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah itu melihat kita, baik di dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dia Allah bersamamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Di masjid Allah bersama kita, di kelas Allah bersama kita, dimanapun kita berada Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi ma'a di situ bukan berarti zatnya Allah bersama kita, ya, bukan zatnya Allah bersama kita, tetapi yang dimaksud adalah penglihatan Allah, pengawasan Allah, bantuan Allah akan bersama kita, ya, akan bersama kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi syai'un. La yakhfa, mana la yakhfa? Apa arti la yakhfa? Tidak ada yang tersembunyi, alaihi, atasnya, ya, atasnya, sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun. Syai' di sini itu nakirah atau ma'rifah? Coba lihat ayatnya. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Artinya tidak ada satupun, ya, baik dari makhluk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Betul ya? Allah tahu yang besar, Allah juga tahu yang kecil. Allah mengerti yang tersembunyi, Allah tahu juga yang kelihatan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata juga dalam surah Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Anak-anakku semuanya, biasanya Allah itu di saat dia mengajak kita untuk memahami kebesarannya, bukan memahami dia sebagai zat yang diibadahi. Biasanya Allah itu lebih banyak menggunakan rububiyah daripada jalaliyah. Rububiyah itu kata Rabb, kalau jalalah itu kata Allah. Apa bedanya antara Allah dan Rabb? Ada yang tahu? Allah, Rabb, ada beda enggak? Allah, apa arti Allah? Allah yang disembah. Kalau Rabb, Tuhan. Apa beda Allah dan Tuhan? Hah? Hah? Apa beda Allah dan Tuhan? Allah pasti Tuhan, ya kan? Ya enggak? Allah itu pasti Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu Allah. Betul? Ya, orang Yahudi punya Tuhan, tapi tidak Allah. Orang Kristen punya Tuhan, tapi bukan Allah. Tapi Allah pasti Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan. Kata Rabb itu, anak-anakku semuanya, itu 3 maknanya. Tolong dijaga. Kata Rabb itu maknanya berapa? 3. Khaliqun, Malikun, Mudabbirun. Apa? Khaliqun, Malikun, Mudabbirun. Khaliqun apa artinya? Yang mencipta. Kalau Malikun, yang menguasai. Kalau Mudabbirun, yang mengatur. Seolah-olah Allah mengatakan begini, sesungguhnya Tuhanmu yang mencipta kamu, yang mengatur kamu, yang memelihara kamu, labil mirsad, sungguh benar-benar mengawasimu. Apa arti labil mirsad? Sungguh benar-benar mengawasimu. Sungguh benar-benar mengawasi. Mirsad itu mengawasi. Baik, kita lanjut. Dia mengutip lagi ayat surat Ghafir. Surat apa? Oh, ayat yang keberapa? Ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Masya Allah, ini ayat-ayat luar biasa ya. Naikkan volumenya dikit. Naikkan volumenya dikit. Ya'lamu, oke, bagus. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, dia mengetahui. Huwa bermakna Allah. Dia mengetahui kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Jadi kalau ada orang pandangan matanya khianat, ya, kekhianatan, mengenai penglihatan mata yang khianat, yang curang, itu Allah tahu. Apa arti kha'inatal a'yun? Pandangan mata yang
khianat. Kalau dalam tafsir Kementerian Agama itu dikatakan begini, Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui penglihatan mata yang khianat dan pandangan yang curang. Ya, orang-orang yang khianat itu kan kelihatan dari matanya. Makanya anak-anakku yang berbohong, ya ditanya, kok enggak masuk kelas, sakit. Nah itu kalau bohong kelihatan dari matanya. Hati-hati ya, orang psikologi itu paham. Kalau mata kalian itu bicaranya tidak teratur, itu dilihat bahwa matanya suka, orang suka bohong itu matanya itu susah ditebak. Ya, makanya Quran mengatakan kha'inata a'yun, mata yang bohong. Wa ma tukhfis sudur, apa arti wa ma tukhfis sudur? Apapun yang tersembunyi di dalam dada. Jangankan yang zahir, yang masih tersembunyi di dalam dada pun Allah sudah tahu. Masya Allah. Ayat-ayat ini dikutip oleh mu'allif kita, tujuannya apa? Agar kita paham, agar kita tahu, agar kita yakin Allah itu mengawasi kita. Namanya Al-Muraqabah. Namanya apa? Al-Muraqabah. Allah tahu yang tersembunyi. Allah yang mengerti apa yang ada di hati kalian semua. Ya. Kalau guru, Umi, Pak Kiai, saya tidak tahu ada apa yang ada di hati kalian, tapi Allah tahu apa yang ada di hati siapa? Di hati siapa? Di hati kita. Jadi al-muallif di sini mengutip beberapa ayat. Yang pertama Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian mengutip hadis ayat al-hadis ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mengutip Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh wa la fis sama'. Mengutip surah Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Mengutip surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia berkata, wal ayat fil babi katsiratul ma'lumah. Ayat-ayat yang terkait dengan muraqabah ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini hanya sebagian saja yang dikutip oleh muallif tentang babul muraqabah. Babul muraqabah. Biar sengaja pelan-pelan karena di sini ada kelas 5, di sini ada kelas 6, di sini ada kelas 1. Mana kelas 1? Mana kelas 1? Hah? Mana kelas 1? Coba katakan kelas 7, kelas 7. Masya Allah. Ya. Imut-imut ya, nanti jadi gede-gede ya. Ya. Sekarang imut-imut nanti amin-amin ya. Ya, baik, yang mana kelas 1? Yang mana kelas 1? Oh. Tapi kelas 1 mana lebih banyak yang besar-besar daripada yang kecil-kecil ya. Yang kelas kemarin ini kecil-kecil ya. Ya. Nah, kita belajar pelan-pelan karena ada yang sudah paham bahasa, ada yang belum. Ada yang kelas 5, kelas 6, ada juga yang kelas 1. Ya, kalau biar kencang-kencang nanti kasihan yang kelas 1. Ya. Baik. Sekarang kita bicara wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadis. Jadi kalau dia bicara Quran, berarti yang dibicarakan apa? Kalamullah. Perkataan Allah. Kalau dia bicara hadis, berarti dia bicara apa? Kalamur Rasulullah. Mau hadis? Kullu ma udifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifat. Qaulin perkataan, fi'lin perbuatan, taqririn ketetapan, sifatin sifatnya. Salatu khairun minan naum. Itu bukan hadis tuh dalam bentuk qauliyah, tapi hadis dalam bentuk taqririyah. Apa namanya? Taqririyah. Baik.
Nah, sekarang ini hadisnya panjang banget. Ini hadis diriwayatkan oleh dari sahabat Umar bin Khattab. Kalian punya bukunya semua? Kalian punya bukunya semua? Baik. Mari kita baca hadis ini. Buya baca pelan-pelan ya. Hadis ini cerita tentang 3 hal penting dalam Islam. Pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Yuk sama-sama. Islam, iman, ihsan. Baik, kita baca ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin irtala'a alaina rajulun syadidu bayadus thiyabi. Perhatikan bukunya, perhatikan ya. Walaupun sudah lapar, perhatikan bukunya. Yang kelas 1, kelas 2 semuanya perhatikan bukunya. Syadidu bayadus thiyabi. Supaya bisa dapat berkah semua, ikuti setelah Buya. Oke? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin Irtala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi asy'ari la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني Anil Islam. Faqala Rasulullah apa kata Nabi? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadana wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Oke, sampai di situ dulu ya.
yang laki-laki, kaifa ahwalukum? Khair? 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 Baik. Mari kita baca hadis ini. Hadis yang pertama, dia mengutip hadis dari Umar bin Khattab. Hadis dari siapa? Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Ini sahabat. Radhiyallahu anhu, Allah meridhoi dia. Jadi kalau dia berkata radhiyallahu anhu, itu yang dimaksud adalah sahabat. Ya, sahabat. Apa kata dia? Bainama nahnu julusun. Bainama nahnu julusun itu diterjemahkan tatkala kami suatu hari duduk. Ya. Di saat kami duduk, nahnu julus. Di mana duduknya? Inda Rasulillah. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian para ulama berkata bahwa bab belajar yang terbaik itu adalah duduk bersama guru dalam bentuk halaqah. Dalam bentuk apa? Halaqah. Nabi Muhammad duduk, di sampingnya siapa? Rasulullah. Nabi Rasulullah SAW duduk, di sampingnya siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan gue ya, hanya Umar yang duduk atau ada yang lain yang duduk? Dari mana kalian tahu ada yang lain duduk? Karena Umar berkata nahnu. Umar berkata apa? Nahnu. Kalau nahnu berarti ada sahabat yang lain. Ya. Inda Rasulillah, di samping Rasulullah. Zata yaumin, satu hari. Ya, zata yaumin, satu hari. Intala alaina, suatu ketika itu muncul atas kami. Tolaa, apa arti tolaa? Matahari kalau sudah terbit disebut dengan tulu. Matahari kalau sudah terbit disebut dengan apa? Tulu syams. Tolaa itu muncul. Alaina, kepada kami bersama, kata Umar, rajulun. Rajulun di sini ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah berarti jenisnya, maksudnya siapanya tidak diketahui. Karena dia menggunakan kata rajulun. Kalau dia menggunakan kata ar-rajulu, berarti yang datang adalah orang yang sudah dikenal. Dia menggunakan kata rajulun, itu tidak dikenal. Cuma dijelaskan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Syadidu bayadus siyab. Putih, bajunya itu sangat putih. Syadid itu sangat, ya, bayadus siyab, bajunya itu sangat putih. Ya, jadi baju yang sangat putih itu bersih. Ini sangat putih, tapi belum tentu bersih. Ya, kemarin Pak Kures bilang begini, apa bedanya antara suci dan murni? Ada yang tahu bedanya suci dan murni? Hah? Untuk melebarkan pemahaman kita, suci murni. Ada yang tahu bedanya di mana? Halo? Ada yang tahu bedanya suci dengan murni? Kalau misalnya, kalau Buya ada segelas air, bayangkan, jangan diminum ya. Ada segelas air, kemudian belum dicampuri apa-apa, itu disebut dengan murni. Disebut dengan apa? Kemudian Buya ambil batu, masukkan ke dalamnya. Oke, masukkan ke dalamnya batu itu. Kemudian tidak lama kemudian batu itu Buya ambil. Airnya murni atau suci? Murni atau suci? Bukan, suci. Tapi tidak lagi murni. Kenapa? Karena sudah ada batu tadi yang masuk.
Sebelum masuk batu itu namanya murni, setelah masuk batu tapi dikeluarkan namanya suci. Tapi kalau lama-lama batu di situ bisa jadi batu apa? Mengotori ya kan? Mengotori ya. Oke. Syadidu bayadu siyab, bayad putih. Artinya pakaian putihnya sangat putih. Kemudian dijelaskan lagi, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, nggak ada putih-putihnya, ya sangat hitam rambutnya. Syadidu dawat, la yura alaihi atharus safar, la yura, tidak kelihatan, alaihi, di atasnya, atharus safar, bekas dalam perjalanan, seolah-olah dia itu datang tiba-tiba begitu ya. Biasanya kalau kita datang dalam perjalanan paling tidak apa? Ada rambut yang kusut, ya kan? Ada baju yang agak sedikit terlipat, ya kan? Ya kan? Jangankan perjalanan jauh dari rumah ke sini, mungkin ada debu yang menempel, ya kan? Itu datang laki-laki itu tidak kelihatan sedikit pun kalau dia sedang habis dalam perjalanan. Karena malaikat ya, dia langsung datang begitu ya. La yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan di atasnya itu kepada dia bekas dari perjalanan. Nah, yang paling penting apa lagi? Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kita, kami, yang mengetahui siapa ini orang. La ya'rifuhu, hu itu siapa? Hu itu siapa? Rajulun tadi itu. Ahadun, di antara kami bersama yang duduk ini, kata Umar, tidak ada satupun yang mengerti siapa dia. Kemudian setelah dia datang, dia akrab betul sama Nabi, ya, akrab betul sama Nabi. Hatta jalasa ila Nabi, dia duduk di hadapan Nabi, ya, dia duduk di hadapan apa? Nabi. Jalasa ila Nabi, dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi. Asnada itu apa? Menempelkan lututnya ke lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dekat ya. Ya, bayangkan tiba-tiba dia duduk di depan Nabi, lutut dengan lutut ketemu. Ya, lutut dengan lutut ketemu. Kemudian yang lebih luar biasa, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dia meletakkan kedua tangannya laki-laki itu ala fakhidhaihi, ke pahanya Nabi. Fakhdu itu paha. Anda bayangkan, dia tiba-tiba datang, kemudian duduk dekat Nabi, lututnya disandarkan ke lutut Nabi, tangannya di paha Nabi. Kira-kira sahabat kaget enggak? Ya, tiba-tiba orang baru datang, dia datang duduk di depan kita, lututnya dipertemukan di lutut kita, kemudian tangannya ditaruh di atas paha kita, ya kan? Oke, kaget. Sahabat yang lain itu agak aneh juga gitu ya, tapi nggak berani bertanya. Kemudian laki-laki tadi itu berkata, ya, apa kata laki-laki tadi itu? Faqala wa qala, dan dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Wa qala di sini siapa? Rajulun tadi itu tuh, laki-laki tadi itu tuh. Apa dia bilang? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tolong sampaikan kepada saya, tolong informasikan kepada saya, apa itu Islam? Apa itu Islam? Kemudian pokok yang berkata siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-Islam, Islam itu apa? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi menjawab, Islam itu antasyhada, kamu bersaksi. Kenapa Nabi menggunakan kata tasyhada? Karena di depannya ada orangnya, dhamirnya dhamir mukhatab. Antum bayangkan antara orang bertanya dengan orang yang ditanya. Berarti Nabi menggunakan dhamir mukhatab, dhamir anta, ya kan? Ya. Nabi berkata, antasyhada
alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Masa tidak ada Tuhan selain Allah? Iya benar. Salah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dulu waktu di Mesir dia pernah ikut kuliah tuh di sana, ya, bab tauhid ceritanya. Ma makna la ilaha illallah? Apa arti, apa maksud daripada la ilaha illallah? Kalau diterjemah la ma'buda illallah, kata salah. Yang benar la ma'buda bihaqqin illallah. Ayo sama-sama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Apa bedanya antara saum dengan siam? Beda ya? Apa bedanya antara saum dengan siam? Mana yang kelas 6? Faslu al-akhir. Apa beda antara saum dan siam? Bedanya apa? Kalau saum itu lebih umum daripada siam. Kalau saum itu bisa menahan dari apa saja, itu disebut dengan saum. Dulu Maria menahan untuk tidak bicara di saat dia dituduh sebagai wanita-wanita pelacur karena dia hamil tidak ada suaminya. Apa kata Maryam dalam surat Maryam? Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kata Maryam dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Dia menggunakan kata saum. Saumnya Maryam adalah tidak bicara. Jadi saum itu bermakna imsak, yang dimaksud adalah tidak bicara puasanya. Tapi kalau puasa dalam konteks syariah itu disebut dengan siam. Disebut dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya kan? Siam. Watasuma Ramadan. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau pergi haji kalau mampu. Engkau pergi haji kalau mudah. Kalau diterjemah letterleknya wa tahujjal, engkau pergi berhaji al-baita ke Ka'bah in istata'ta, kalau kamu mampu, ilaihi kepadanya sabila jalan. Artinya kita diwajibkan pergi haji kalau sudah ada jalan kemampuan untuk itu. Kemudian dia berkata, sedaqta, engkau benar. Ya, kalau ada yang bertanya lalu dia berkata lagi apa? Kamu benar. Kira-kira kan sahabat kan kaget ya. Dia yang bertanya, dia pula ya kan? Dia yang bertanya, dia pula ya. Sama dengan engkau yang memulai, engkau pula yang mengakhiri ya. Dia yang bertanya, dia pula ya membenarkan. Sedekah, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian kata para sahabat, fa'ajibna lahu, kami kaget melihat itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia juga ya membenarkan. Nah anak-anakku semua, bab yang pertama yang ditanyakan oleh yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu adalah bab arkani al-Islam. Ini hadis ini azim. Ya, kata para ulama, kalau Anda ingin belajar agama, tidak boleh lepas dari hadis ini. Bab tentang Islam, bab tentang selanjutnya iman. Ya, bab iman. Nah, mari kita baca lagi. Kita sampai jam 5, saya diingatkan. Qala, kemudian dia berkata, ya sama-sama, dia dapat berkahnya hadis Nabi SAW di bulan yang berkah. Qala, fa akhbirni anil iman.
Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu kepada saya wahai Muhammad tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, dia berkata, iman itu adalah antu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Nah, wa tu'mina bil qadri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, khair baiknya, wa syarrin buruknya. Sebenarnya kalau kita baca ini cepat saja, tapi dia ingin mengambil hal-hal penting di sini. Ya, anak-anakku semua, coba perhatikan. Kalau kita baca ini cepat saja, tapi gue ingin ada hal-hal penting. Coba lihat bukunya semua. Coba lihat, perhatikan. Di saat Nabi Muhammad menjelaskan tentang rukun iman, di saat dia berkata tentang Allah, dia bilang wa tu'min, kamu harus percaya. Jelas? Iya kan? Coba lihat. Tapi di saat dia menjelaskan tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhirat, dia tidak berkata lagi wa tu'mina bi malaikah, wa tu'mina bi al-kutub, wa tu'mina bi ar-rusul, wa tu'mina bi yaumil akhir. Tapi di saat dia menjelaskan tentang takdir, dia ulang kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia pernah menjelaskan seorang ulama di Al-Azhar itu, dia bilang begini, kenapa di saat Allah menjelaskan tentang iman kepada dia mengatakan kata tu'mina? Karena orang pertama kali kepada Allah mesti percaya. Baik. Tapi di saat dia menjelaskan tentang kitab, tentang hari akhirat, tentang rasul, tentang malaikat, dia tidak menggunakan kata iman lagi. Kenapa? Orang yang percaya kepada Allah, dia akan percaya kepada kitabnya. Karena Allah tidak bisa dilihat, maka bukti percaya kepada Allah, dia mesti percaya kepada kitab yang dia turunkan. Kemudian dia mesti percaya kepada rasulnya. Rasul sebagai orang yang membawa kitab itu, sebagai utusan Allah. Kemudian dia juga percaya kepada malaikat yang membawa kitab itu. Ya kan? Yang membawa malaikat siapa? Membawa kitab siapa? Jibril alaihissalam. Dan kemudian secara aksiomatik, secara pasti orang pasti percaya kepada hari akhir. Tapi perhatikan anak-anak semuanya. Tapi di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang takdir, Nabi menguatkan kembali, engkau percaya kepada takdir Allah baik dan buruk. Kenapa? Kata beliau, banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi begitu mendapatkan takdir yang buruk, dia berkata, kok Allah tidak baik sama saya. Makanya untuk percaya kepada takdir itu Allah ulang lagi apa? Allah ulang lagi apa? Kalimat apa? Wa tu'mina, untuk menguatkan bahwa kalau kamu percaya sama Allah, kamu mesti percaya juga dengan takdir baiknya dan takdir buruknya. Betul ya? Takdir baik dari siapa? Allah. Yang buruk dari siapa? Allah. Yang baik dan buruk itu kan menurut kita. Dalam pandangan Allah tidak ada takdir yang buruk, semuanya pasti baik. Baik, ini adalah arkanul iman.
Ini arkanul iman. Kemudian dia berkata lagi, mari kita dulu. Qala, nah dia berkata apa? Sadaqta, kamu benar. Nah karena sudah kedua kali, sahabat tidak kaget lagi. Yang tadi dia benarkan kok ya. Yang kedua dia juga membenarkan. Sadaqta, aku benar wahai Muhammad. Kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Muhammad, kabari kepada saya tentang ihsan. Tentang apa nak? Ihsan. Yuk sama-sama. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka selanjutnya dia bertanya tentang ihsan. Tentang apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Lihat Allah enggak? Enggak. Seolah-olah itu maknanya engkau dipantau oleh Allah. Aneh, bab muraqabahnya. Ya, engkau dipantau oleh Allah. Anak-anakku, kalau kalian sholat merasa dipantau Allah, kalian tidak main-main sholat. Kalau kalian sholat merasa dipantau oleh Allah, kalian tidak akan mungkin main-main sholatnya. Kenapa? Karena setiap gerakan tubuh kalian dalam sholat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini bab muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kamu tak mampu lihat Allah, yakinlah bahwa Allah yang kau sembah itu sedang melihat kamu. Subhanallah, ya kan? Itu babnya bab apa? Ihsan. Anak-anak semuanya, agama itu tiga ini. Al-imanu, al-islamu, al-imanu, al-ihsan. Kalau kalian tidak mungkin belajar agama kecuali apapun sekalipun yang kecil, maka pelajarilah tiga hal ini. Bab tentang rukun Islam, bab tentang rukun iman, bab tentang ihsan. Ihsan itu bab muraqabah. Kemudian ya, kita selesaikan di sini. Kemudian apa dia katakan lagi? Qala, dia tidak lagi berkata shadaqta, dia langsung berkata fa'akhbirni anis saa'ah. Tolong jelaskan kepada saya kapan kiamat. Tentang hari kiamat. Sa'ah. Sa'ah itu dalam Quran macam-macam. Ada sa'ah, ada yaumul qiyamah, ya kan? Ada al-waqi'ah, ya kan? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu sa'ah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya, saya kata Nabi Muhammad, bi'a'lam, lebih paham dari yang bertanya. Artinya apa? Baik yang bertanya ataupun yang ditanya sama-sama tidak paham ilmu tentang kiamat. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Surat apa itu? Surat apa itu? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Itu halaman terakhir surat Al-Ahzab. Ya. Jadi mal-mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Qala, laki-laki itu berkata, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tidak tahu kapan terjadinya, tolong berikan kepada saya apa tanda-tandanya.
Dia bertanya tentang apa? Tentang apa? Tanda-tandanya, amarat, tanda-tandanya. Lalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Antalidal amatu rabbataha. Yuk sama-sama. Antalidal amatu rabbataha. Kemudian wa antaral hufata al-murada al-alata ri'asyad yatatawaluna fil bunyan. Mari kita terjemahkan. Yang pertama itu dia berkata, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita budak melahirkan tuannya. Nah, ini macam-macam definisinya. Antalidal amatu rabbataha artinya sudah banyak anak durhaka. Kalian insya Allah anak soleh dan solehah semuanya. Kalau sudah banyak anak durhaka, itu pertanda kiamat sudah dekat. Ya kan? Ada anak umur 9 tahun membunuh ibunya yang sedang tidur pakai pisau. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Yang kedua apa? Wa antara, kamu melihat, ya, al-hufa, orang yang tidak pengembala kambing, ya. Al-hufata, pengembala kambing. Al-ufata, pengembala kambing. Al-urada, yang tidak beralas kaki. Al-alata, yang kekurangan pakaian, maksudnya orang miskin. Ya tinggal di kampung, tidak punya alas kaki, pakaiannya buruk, pakaiannya jelek. Ri'a asyad, pengembala kambing dia. Dia mengembala kambing. Tapi yatatawaluna fil bunyan, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Nah, ini Saudi sekarang gitu. Ya, kebun padang pasir itu sekarang sudah jadi apa? Jadi gedung-gedung tinggi. Di Jeddah sekarang sudah bangun gedung-gedung tinggi. Kemudian summan faraqah. Kemudian laki-laki itu berpaling, pergi. Falabistu maliyah, saya terteduh sejenak. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Laki-laki itu pergi. Falabistu maliyah, saya terteduh sesaat. Nah, di saat itu qala, Nabi berkata, summa qala, Nabi berkata, ya Umar, hai Umar, atadri man as-sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling paham. Qala, Nabi SAW berkata, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Masya Allah. Itu siapa? Jibril. Ini kita sebut dengan hadis Jibril. Jadi kalau kalian ditanya, apa itu hadis Jibril? Hadis Jibril mengajarkan 3 hal: al-islamu, al-imanu, al-ihsan. Apa tujuan Jibril datang? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang, ya, dia datang mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dikatakan gini, maknaha wa makna talidal amatu rabbataha ay sayyidataha wa manahu an taqsura sarari hatta talidal amatu sariyah bintan bi sayyidiha. Sudah banyak budak-budak perempuan kemudian nikah dengan laki-laki yang apa? Laki-laki lain, sehingga anaknya jadi apa? Jadi tuan bagi wanita itu. Atau makna lain, dalam sebagian kalam para ulama, anak-anak sudah tidak taat kepada siapa? Kepada orang tuanya. Baik dok, baik dok. Qauluhu maliyan bermakna zaman al-tawil. Maliyan itu sejenak, bisa juga dalam arti aku termenung lama. Ya.
Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, Jibril mengajarkan kepada kita tentang Islam, dan itu dengan rukun Islam. Dan Jibril mengatakan kepada kita tentang iman, dan itu tentang rukun iman. Terakhir kita baca hadis yang selanjutnya terakhir. Asani, ikuti saya, aja usah ikuti, dengar saja. Nabi Zat duduk di Junadah wa bi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, ya, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, maka berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang lebih baik. Jadi bab muraqabah mengajarkan kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan berkah untuk kita semuanya, dan kita mampu mengamalkan hadis ini, kita semakin percaya sama Allah, semakin dekat dengan rukun iman, semakin melaksanakan rukun Islam, dan makin yakin kita bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita. Anak-anakku semuanya, Allah pantau kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.